Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, dan kita mengulang sedikit bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, seruan kepada tauhid, seruan kepada syahadah la ilaha illallah. Dan ini tentunya sangat bersesuaian. Bab ini setelah al-muallif menjelaskan tentang keutamaan tauhid, kemudian bab dosa-dosa yang diampuni karena tauhid, kemudian bab al-khawfu minasyirki, bab tentang bagaimana wajibnya seorang muslim takut dari perbuatan kesyirikan. Berikutnya adalah bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, seruan kepada syahadah la ilaha illallah. Jadi setelah kita mengetahui fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan bagaimana bahayanya kesyirikan, maka berikutnya hendaknya kita termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah wa qaulullah ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Al-muallif memulai bab ini dengan memaparkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah tariqah, metode aku di dalam berdakwah, metodeku di dalam berdakwah. Ad'u ilallah, ad'u ilallah, aku berdakwah, mengajak kalian kepada Allah. Dan bagaimana dakwahku ini mengajak kalian kepada Allah? Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu, demikian aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku tidak, dan aku tidak termasuk bersama orang-orang musyrikun. Nah, dari ayat ini ayolah ibbah al-muallif ingin menyampaikan kepada kita, hendaknya setiap dai dia menyeru manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai dalam dakwahnya ada ingin supaya
dia diikuti oleh manusia. Dia menyerukan dalam dakwahnya untuk dirinya sendiri. Dalam dakwahnya ingin meraih keuntungan duniawi, akan tetapi hendaknya dia berdakwah menyerukan manusia kepada Allah, menyerukan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikat manusia, mengikat hati manusia agar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya dakwahnya terbangun di atas ilmu. Jangan dia berdakwah akan tetapi tidak memiliki ilmu. Dia tidak paham Al-Quran, dia tidak paham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kedua hal ini adalah pokok utama atau sumber utama dalam Islam ini. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Kedua hal ini adalah ilmu. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itulah ilmu. Nah, jadi janganlah seorang dai dia berdakwah tapi tidak punya ilmu, sehingga yang keluar nanti dongeng, cerita yang tidak ada asal usulnya. Atau dia berdakwah hanya membuat jamaahnya terpingkal, ketawa ketiwi, tidak ada bedanya dengan pelawak. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ilmunya itu tidak ada tertawa, tidak ada terpingkal-pingkal membuat orang ketawa, ya. Dan di dalam athar atau hadis disebutkan bahwasanya tertawa itu membuat hati seseorang mati, ya. Jadi kalau kita ingin mencontoh dakwah Nabi SAW, jangan seseorang dia berdakwah tapi dakwahnya itu ya seakan-akan dia seorang dai pelawak, membuat jamaahnya tertawa terkiwi. Antum sedang membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW sambil tertawa? Tidak. Para sahabat dahulu ketika mendengarkan hadis Rasulullah SAW, ketika turun wahyu dan disampaikan oleh Nabi SAW, mereka terdiam, ya, tertunduk, tidak bergerak sama sekali. Sekiranya kalau ada burung yang hinggap di kepala mereka, maka burung itu nyaman diam di kepala mereka, saking khusyuknya mendengarkan ayat-ayat Allah, khusyuknya mendengarkan peringatan dari Rasulullah SAW. Nah, demikian dakwah Nabi SAW dan demikian para sahabat di dalam mengagungkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah dakwah itu bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang sahih karena banyak hadis-hadis
yang berkeliaran di tengah masyarakat, hadis-hadis palsu. Baru berdakwah sudah menyampaikan watlubu al-ilma walau kana bis-sin. Ini bukan hadis. Tuntutlah ilmu itu walaupun di negeri Cina. Ini bukan hadis. Ini buatan manusia, buatan orang. Ya, ini hadis palsu. Watlubul ilma walau kana bis-sin. Tuntutlah ilmu itu walaupun di negeri Cina. Ini bukan hadis. Kemudian mulai dia berdakwah dan menyampaikan, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yuridu dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin dunia hendaknya dengan ilmu. "Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin akhirat hendaklah dengan ilmu. "Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin dunia dan akhirat hendaklah dengan ilmu. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ya, tapi ini perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Benar, siapa yang ingin dunia hendaknya dia dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat lurus dia sampai akhirat hendaklah dengan ilmu. Tapi ilmu syariat. Akan tetapi perlu dicatat ini bukan hadis. Nah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ja'far ibn Jarir, Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari, beliau adalah imamnya para mufassirin. Ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, ya, dikatakan oleh Muhammad, qul hadhihi, katakan wahai Muhammad, ya, ini adalah apa? Sabili ad-da'wah allati ad'u ilaiha, dakwah yang aku serukan kalian kepadanya. Wat tariqah allati ana 'alaiha, dakwah yang aku berjalan di atasnya. Manhaj yang aku berjalan di atasnya. Minad du'a ila tauhidillah wa ikhlasu al-ibadah lahu, yaitu menyerukan kepada mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ini dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, duna al-alihah wal awthan, dan tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan dan patung. Al-alihah, Tuhan itu banyak, tapi al-mustahiqu lil ibadati Allah wahdah. Jadi manusia ini memiliki banyak Tuhan, banyak alihah. Ada yang menyembah matahari, maka Tuhannya matahari. Ada yang menyembah pepohonan besar, maka Tuhannya pohon. Ada yang mengadukan nasib menyembah sapi, maka Tuhannya adalah sapi. Dia muliakan, dia agungkan sapi itu. Ya. Ada yang mengadukan nasibnya kepada penguasa lautan katanya, ya, maka Tuhannya penguasa lautan itu. Siapa penguasa lautan yang dia maksudkan? Maka Tuhannya penguasa lautan itu. Nah, itu semua alihah, Tuhan-Tuhan. Tapi ilahul haq siapa? Allah wahdah. Tapi Tuhan yang hak, yang benar, yang berhak disembah satu saja, ya, Allah Jalla Jalaluh. Nah, wal intihau ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan berhenti, ya, tujuan dakwah Nabi sallam
adalah taat kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Sabili ay tariqati wa da'wati ad'u ila Allah. Aku menyeru kalian kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin, di atas ilmu, yakni bidzalika wa yaqin. Nah, ilmun minni bihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ala basirah, di atas ilmu, di atas keyakinan, ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah, diberikan kepadaku Al-Quran dan wa mislahu, yang sepertinya. Ya, apa yang sepertinya Al-Quran, yaitu sunnah as-sahihah. Nah. Ana, saya, kata Rasulullah, yaitu yadu ilaih ala basiratin aidan wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, membenarkanku, wa amana bi, dan beriman kepadaku. Artinya di sini ayyuhal ahibbah, siapa saja yang ingin berdakwah, pertama dia harus jadikan pondasi dakwahnya itu kepada Allah. Pondasi dakwahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia menyerukan agar dia dimuliakan manusia. Jangan dia menyerukan agar dakwahnya ini mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya agar dia diikuti, tetapi hendaklah dakwahnya itu agar mengikat hati manusia kepada Allah, bukan kepada dia sebagai kiai, sehingga dia dimuliakan, orang-orang bertabarruk kepadanya. Nah, bukan demikian dakwah Nabi SAW. Lalu ada yang mengatakanlah, dahulu para sahabat mencari barokah, ya, mencari barokah bahkan dari tubuh Nabi, bahkan dari bekas-bekas Nabi, bahkan dari air liur Nabi. Yaitu Nabi, bukan antum. Rasulullah SAW menjadikan seluruh anggota tubuh Nabi itu barokah. Air liurnya itu barokah, rambutnya barokah, pakaian-pakaian yang beliau itu yang beliau pakai itu barokah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan jisim Nabi itu barokah. Adapun Anda, apakah ada nas? Ya. Apakah ada datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda, wahai kiai, tubuh Anda barokah? Ya, bekas minum Anda barokah, air liur Anda barokah? Tak ada. Dan tidak bisa Anda mengkiaskan diri Anda kepada Rasulullah SAW. Lalu Anda mengatakan, dulu Rasulullah, para sahabat mencari barokah dari bekas air minumnya, dari tubuhnya, bahkan tidak terjatuh air liur Rasulullah SAW sampai ke tanah. Para sahabat berebutan mengambilnya dan mengusapkannya di tubuhnya, di pakaian. Itu Rasulullah SAW. Tidak bisa Anda kiaskan. Ini namanya qiyas ma'al farid. Ya, qiyas ma'al farid. Tidak bisa dikiaskan Anda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah maksum dari dosa. Rasulullah SAW adalah Rasul utusan Allah, sedangkan Anda, ya, tidak ada yang menjamin Anda masuk surga. Manusia penuh dengan dosa dan kemaksiatan dan kesalahan. Nah, ketika ada orang yang mengusap-usap Anda, mencari barokah pada diri Anda, jangan Anda biarkan. Ini kesalahan. Ya. Ketika orang-orang berebutan meminum bekas air minum Anda, jangan dibiarkan. Ini kesalahan. Ya, kesalahan.
Bagaimana kita mendapatkan keberkahan? Ya dengan mengaji bersama. Ini sudah barokah. Nah, bagaimana kita memuliakan guru kita? Kita muliakan guru kita sebagaimana dia seorang kiai, seorang guru. Ya. Tidak dimuliakan berlebihan. Tidak dimuliakan berlebihan. Nah, karenanya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian jangan sampai berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sungguh yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian al-ghulu, berlebihan. Berlebihan di dalam beribadah, berlebihan terhadap para pemukanya. Ya. Karenanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang dahulu menjadi tersesat. Dia menjadikan para pemukanya, para kiainya, para gurunya arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan para kiainya, para pemukanya arbaban min dunillah. Bagaimana seseorang dia menjadikan para kiainya Tuhan selain Allah? Setiap apa yang dikatakan oleh kiainya dia ikuti, padahal kiainya sedang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya ya mengharamkan ya apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, karenanya ya ahibah, datang hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya seorang dai menyerukan seperti apa yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika Rasulullah mengutus sahabat yang mulia Mu'adz ke negeri Yaman, qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi sekelompok kaum ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaknya dakwah pertama kali yang engkau serukan kepada mereka ahlul kitab itu syahadatu an la ilaha illallah, serukan kepada mereka agar bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, hendaknya seruan yang pertama kali kau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bila mereka sudah taat, bila mereka sudah mengikutimu mentauhidkan Allah dengan benar, maka barulah beranjak kepada dakwah berikutnya, serukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kalian sholat 5 waktu. Kapan jamaah? Setelah betul-betul paham seseorang bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dakwah beliau di Makkah selama 10 tahun itu belum menyerukan kepada tauhid, belum turun perintah solat yang 5 waktu, belum turun.
baru turun perintah sholat yang 5 waktu menjelang beliau akan hijrah ke Madinah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Itu menjelang hijrah ke Madinah. Nah, jadi sekian tahun itu Rasulullah SAW menempa para sahabat bagaimana agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan sesembahan apapun selain itu. Datangnya dakwah Nabi SAW di tengah-tengah kufar Quraisy, mereka sedang menyembah patung-patung yang mengelilingi Ka'bah. Al-Lat wal-Allat wal-Manat wal-Uzza wal-Nasr. Ya. Puluhan patung itu mengitari ada di sekitar Rasulullah datang menyerukan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Orang-orang kufar Quraisy memahami la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sangat paham mereka seruan ini, ya. Karenanya mereka menjawab apa? Aja'alal alihata ilahan wahida, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah kita menjadikan Tuhan itu satu saja? Paham mereka, karena mereka menyadari banyak patung-patung yang mereka jadikan Tuhan, yang mereka sembah. Jadi mereka sudah paham, karena mereka orang Arab. Ya. Ketika Rasulullah datang menyerukan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Mereka menjawab apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kita akan menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini perkara yang mengherankan, karena mereka telah tumbuh besar dari menyembah patung itu. Ya. Sekian tahun mereka hidup, ya, sekian tahun mereka hidup, tumbuh besar menyembah patung. Tiba-tiba datang dakwah Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi mereka paham, ya. Karenanya orang yang masuk Islam, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, ya, Abu Bakar dari kalangan laki-laki, ya, Khadijah dari kalangan wanita, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat yang lainnya al-mubasysyiruna bil jannah. Mereka paham dengan tauhid ini dan langsung mengikuti seruan Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya yang tetap menjadi kafir dengan yang permusuhannya kepada Nabi SAW, tidak mau meninggalkan patung-patung yang mereka sembah. Nah, karenanya ya ahibah, para ulama mengatakan musyrikun zaman dahulu itu masih lebih rendah dibandingkan musyrikun di zaman sekarang. Musyrikun zaman dahulu paham la ilaha illallah sehingga tidak mau beriman. Adapun musyrikun di zaman sekarang, mereka tidak paham la ilaha illallah walaupun mereka beriman. Sehingga kita dapati banyak di antara yang musyrikun di zaman ini, mereka sholat, ya, tapi bersamaan dengan mereka sholat, mereka menyekutukan Allah. Kenapa? Karena tidak paham la ilaha illallah. Tidak paham la ilaha illallah. Jadi tugas para dai apa jamaah? Mengajarkan tauhid, mempondasikan ajaran atau dakwah mereka kepada kaum muslimin, terus mengajarkan tauhid sehingga paham betul tauhid. Tidak mungkin seorang mampu mengagungkan sholat kalau mereka tidak paham tauhid dengan benar.
ketika terjadi ibadah-ibadah dilalaikan dengan mudah. Banyak kaum muslimin di bulan Ramadan tidak berpuasa. Kenapa? Karena tauhidnya belum benar. Banyak kaum muslimin sholat yang 5 waktu mereka tinggalkan dengan mudah, mereka tinggalkan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena tidak paham tauhid. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang memberikan kalian rezeki? Siapa yang menentukan nasib Anda? Ya. Dia tidak paham tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dia tidak paham tauhidul uluhiyah, kewajiban mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dia tidak paham tauhidul rububiyah, kewajiban mengesahkan Allah di dalam ciptaannya. Mereka tidak paham tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat yang sangat sempurna. Ini belum tertanam kepada masyarakat. Kalau tidak tertanam, maka dengan mudah ibadah-ibadah yang baik itu akan ditinggalkan. Kenapa? Pondasinya belum kuat. Pondasi Islam adalah tauhid. Nah, sehingga syariat-syariat yang lain seperti berjilbab, banyak sekali wanita-wanita muslimah dia sholat, tapi ketika berangkat sholat apa? Kadang ada di antara kaum muslimah, wanita muslimah berangkat sholat ke masjid, dia menenteng baju pakaian sholatnya, mukenanya, pakai tas. Berangkat ke masjid pakai celana pendek, baju ketat, pas sholat baru dipakai. Keluar sholat begitu lagi dengan pakaian ketat, pakai celana pendek. Itu wanita muslimah. Kenapa sampai demikian? Ketika antum keluar ya dari rumah, di kereta, di pasar, hampir tidak kita bisa membedakan mana wanita muslimah dan mana wanita non muslim. Sama pakai. Ketika antum bertanya, anti muslimah, saya muslimah, pakaiannya ketat, pakai celana pendek, bahkan lebih rapi pakaian laki-laki. Demikian keadaan wanita muslim. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak menyadari bahwasanya membuka aurat itu haram, berdosa besar. Dia tidak takut kalau membuka, memperlihatkan rambutnya, ya, tangannya, pahanya, dadanya, itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, aurat wanita tidak boleh ditampakkan. Nah, dia tidak menyadari itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah mereka tinggalkan, tidak mau mengerjakan. Demikian keadaan kaum muslimin. Penyebab terbesarnya apa jemaah? Pondasi agamanya kurang kuat. Memahamkan pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Ahad, ya, yang menyiapkan surga bagi orang yang taat, neraka bagi pelaku maksiat atau orang kafir. Itu tidak tersadarkan. Nah, karenanya dakwah yang pertama kali yang hendaknya selalu diulang terus menerus oleh seorang dai, mengajarkan kepada kaum muslimin apa jemaah, bagaimana mereka memahami tauhid yang benar. Nah, wa ma ana minal musyrikin yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bihi lastu minhum wa la hum minni. Maka sikap seorang muslim atau sikap seorang dai, dakwah yang mereka serukan, menyerukan manusia agar apa? Berlepas diri dari
ahlus syirk, dan dia harus menyatakan lastu minhum, aku sama sekali bukan dari mereka, wala hum minni, dan mereka pun bukan dariku. Harus berlepas diri. Nah, wa hadhihi al-ayah tadullu ala anna ittiba'ahu wa anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'una ila Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul basair, mereka adalah ahlul ilmi, ad-da'una ila Allah Ta'ala, yang menyerukan kepada Allah. Wa man laysa minhum, maka siapa saja yang bukan termasuk dari mereka, yakni yang tidak menyerukan kepada Allah, falaysa min atba'ihi al-haqiqah, maka hakikatnya mereka bukan pengikut Nabi. Hakikatnya bukan pengikut Nabi. Wal muwafaqah wa in kana min atba'ihi 'ala al-intisab ad-da'wah, walaupun mereka ada yang mengklaim mencintai Rasulullah, dia mengklaim saya cinta kepada Rasulullah, bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan mengatakan saya keturunan Nabi, tapi kalau antum lihat dakwahnya jauh dari sunnah Nabi. Nah, jauh dari sunnah Nabi SAW. Qalahu al-imam al-allama Ibn Qayyim rahimahullah, wa qad qala ta'ala qul inni umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Nah, wa ma zala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu yad'una ila ma amara Allah bihi min ad-da'wa ila tauhidihi fil ibadah wan nahyi 'anil syirk wa yujahiduna 'ala dhalik. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا. Nah, ini perintah Allah. Qul, katakanlah Muhammad, umirtu an a'budallah, aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wala usyrika bihi, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ilaihi ad'u, kepada ini aku berdakwah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya aku akan kembali. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.